Saya diberi waktu 20 menit, tapi ini sudah menggap-menggap ya. Saya bacakan puisi, judulnya Kelit Money Politik. Ya kayak apa kelitnya orang yang suka melakukan money politik itu. Ya inilah. Ya namanya kelit, jangan bapak-bapak dan ibu-ibu mengharapkan kebenaran dari puisi ini. Jadi, kelit money politik. Seorang politikus negeri Garagus itu di mana ya? Saya sendiri tidak tahu. Negeri antah berantah lah. Seorang politik negeri Garagus berkata, dan kata-katanya sangat meragukan karena penuh dalih dan kelit. Begini katanya, money politik itu adalah satu perbuatan yang jelas tercela dan sekaligus dilarang. Ia seperti buah huldi. Semakin banyak saya melakukan, saya semakin punya harapan untuk duduk di kursi keemasan meskipun itu menodai demokrasi. Dan perlu diketahui, kalau saya melakukan money politik, saya tidak bermaksud mencemari demokrasi. Tidak. Saya tidak akan mengotori demokrasi. Tidak. Saya hanya ingin bersedekah sebanyak-banyaknya agar rakyat kecil yang melarat, yang kurang makan dan anak-anaknya kudisan bisa merasakan juga makan enak walau sebentar. Saya ikhlas karena membela rakyat jelata itu bagian dari patriotisme saya. Jadi saudara-saudara, tolong jangan salah paham. Saya memberi kepada rakyat jelata dengan hati yang bersih. Rakyat yang melarat untuk bisa berangkat memilih dalam pesta demokrasi, mereka harus tidak bekerja 1 hari. Berarti mereka tidak punya penghasilan. Jadi kalau saya memberi sedekah kepada mereka, itu bunga-bunga sosial saya. Pertanda saya calon anggota parlemen yang berhati mutiara. Jadi kalau calon lain tidak terpilih, jelas bukan kesalahan saya. Kenapa mereka tidak berbuat seperti saya? Dan kalau ada rival-rival saya yang berbuat seperti saya, pasti hatinya tidak ikhlas. Mereka memberi karena ingin dipilih. Itulah money politik yang dilarang. Itulah riswah yang dilaknat itu. Sedangkan saya ini berkata jujur dan tidak berkelit. Kalau menurut Anda terasa berkelit, itu hanya zahirnya saja. Sedangkan batinnya, substansinya, hati saya masih mulia. Hati saya tidak kalah cemerlang daripada emas, zamrud, platina, topas, dan semua permata. Jadi kalau saya menabur uang, itu berkah buat rakyat jelata yang memang membutuhkan sedekah saya. Saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Karena itu Anda tidak boleh suudzon kepada saya. Dan buruk sangka kepada saya itu dosa dan jelas. Itu tak punya etika. Kalau kemudian masyarakat memilih saya, itu hanya akibat kepedulian saya yang suci kepada rakyat jelata. Karena hanya calon yang peduli dan pemurah yang pantas dipilih. Memang
Anda mungkin tidak percaya kepada ucapan saya ini. Karena saya pernah diberitakan di koran sebagai koruptor dan pernah ditangkap. Sehingga istri saya, keluarga, dan anak-anak saya pernah merasa malu. Ternyata dalam persidangan saya dibebaskan. Saya dianggap tidak bersalah. Itu bukti bahwa saya tidak bersalah. Buktinya, saya masih bisa tersenyum manis di televisi. Memang saya tahu persis ada sebuah pantun yang sangat indah. Buah delima, buah mentor. Buah mentimun dari Bekasi. Syarat utama untuk jadi koruptor harus bisa tersenyum di televisi.